Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kritikan yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru kepada saya ketika saya mengkritik tentang kontradiktif yang terdapat pada Injil Lukas dan Injil Matius tentang nasab Yesus ya. Sebelumnya saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah menanggapi apa yang saya sampaikan. Dan juga ada kekeliruan di mana saya mengatakan bapaknya antara Yesus sampai Daud alaihissalam ada 32 bapak dan Pak Pendeta membenarkan sebenarnya 27 ya. Dan terima kasih kepada Pak Pendeta. Nah, berikutnya ini saya tampakkan lagi kepada para pemirsa bahwasanya ada secara zahir nampak kontradiktif antara Injil Lukas dengan Injil Matius perihal nasab Yesus ya. Di sini perhatikan Injil Matius dimulai dari Yesus ya bin Yusuf, kemudian bin Yakub, terus selanjutnya sampai ke Daud. Setelah kita hitung bapaknya Yusuf sampai ke Daud, Yusuf, Yakub, Matan dan selanjutnya ternyata Daud adalah bapak ke-27. Bapak ke-27. Adapun Injil Lukas ya dimulai dari Yesus bin Yusuf, kemudian bin Eli dan seterusnya sampai kepada Nabi Daud alaihissalam, ternyata Daud adalah bapak ke-42. Tentunya jumlah 27 dan 42 adalah jumlah yang sangat beda jauh ya, sangat signifikan ya. Nah, zahirnya ini adalah pertentangan. Satu sisi nama jumlah bapak berbeda, sisi yang kedua nama-nama bapaknya juga berbeda. Lihat di sini. Matan, Eleazar di sini, Lewi, Malkhiyane, Yusuf, Matika, Amos berbeda dengan Zadok, Azor, Eliakim. Ada pertemuan di Zerubabel, Zerubabel bin Seltiel ya. Tapi intinya ada dua kontradiktif yang saya tampakkan, yang nampak dari Injil Lukas dan Matius, yaitu Injil Matius Daud bapak ke-27, Injil Lukas bapak ke-42 dan nama-namanya juga berbeda-beda ya. Dan menurut saya silsilah yang dicatat di dalam Injil Matius dan Injil Lukas itu berbeda, bukan berkontradiksi. Jadi saya kira orang ini tidak bisa membedakan antara kontradiksi dan berbeda. Ya. Lalu, kalau memang beda jumlahnya, dihitung dari Yusuf sampai Daud, yang Matiusnya 27, yang Lukasnya 42, itu berbeda jumlahnya. Tapi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Tidak ada masalah di sini karena silsilah yang ditulis oleh Matius tidak sedang menulis urut-urutan kronologis dari setiap generasi, tidak. Ya. Lalu mengapa juga harus urut-urutannya? Kalau Matius mau memilih untuk melewati atau meloncat beberapa generasi dalam catatan silsilah dia, kenapa tidak? Dan itu menjadi penyebab mengapa sampai jumlah keturunannya itu berbeda. Yang di Matius lebih sedikit, yaitu 27, dan di Lukas lebih banyak, yaitu 42. Nah, sebenarnya kalau kita melihat memang Matius dalam kenyataannya memang meloncat. Saya akan berikan atau menunjukkan bukti bahwa itu memang loncatan. Tapi sebelum itu perlu kita ketahui bahwa memang itu bukan hanya maunya Matius seperti itu yang menjadi aneh, tidak, karena itu juga adalah kebiasaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mencatat silsilah, kadang-kadang mereka memang memilih karena pertimbangan tertentu meloncati beberapa generasi. Kalau saudara misalnya melihat catatan Alkitab pada waktu mencatat silsilah atau keturunan Harun. Kalau saudara membaca misalnya di Esra pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, itu turunan Harun tuh ini. Tapi kalau dibandingkan dengan catatan 1 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai 14, terlihat bahwa lebih banyak. Itu berarti bahwa Esra pasal 7 itu membuang beberapa generasi dalam catatan silsilah yang diberikan. Jadi itu memang kebiasaan. Karena itu tidak aneh juga lah. Kalau Matius di dalam catatan silsilah Yesus yang dia tulis itu, dia meloncati beberapa generasi, ya, atau beberapa orang. Sehingga karenanya jumlahnya memang menjadi tidak sama dengan yang versi Lukas. Nah, saya akan menunjukkan contoh di mana memang Matius meloncati itu.
Kita misalnya lihat ya, Matius pasal 1 ayat yang ke-8. Nah, dalam Matius pasal 1 ayat 8 ini, perhatikan yang saya beri warna merah dan garis bawah saja. Yoram memperanakan Usia. Yoram memperanakan Usia. Nah, sekarang tinggalkan dulu Matius 1 ayat 8, kita melihat catatan perjanjian lama. Catatan perjanjian lama 1 Raja-Raja 8 ayat 24-25. Kemudian Yoram mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Ahasia anaknya, Ahasia anak Yoram menjadi raja menggantikan dia. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahasia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Yoram ini mempunyai anak namanya Ahasia. Nah, terus kita maju ke 2 Raja-Raja 11 ayat 2. Tetapi Yoseba anak perempuan dari Yoram, saudara perempuan Ahasia, mengambil Yoas bin Ahasia. Yoas bin Ahasia. Kalau begitu, Ahasia punya anak namanya Yoas. Terus 2 Raja-Raja 14 ayat 1. 2 Raja-Raja 14 ayat 1. Amasya anak Yoas. Berarti Yoas punya anak namanya Amasya. Lalu 2 Raja-Raja 15 ayat 1. Asarya anak Amasya. Berarti Amasya punya anak namanya Asarya. Asarya itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani adalah Usia. Ya. Nah, dari ayat-ayat itu, maka kalau kita susun dia, maka Yoram itu punya anak Ahasia, Ahasia punya anak Yoas, Yoas punya anak Amasya, lalu Amasya punya anak Asarya, atau yang dalam bahasa Yunani-nya adalah Usia. Nah, sekarang kita kembali melihat catatan Matius tadi ya, Matius 1 ayat 8. Matius 1 ayat 8 mengatakan bahwa Yoram memperanakan Usia. Nah, saudara lihat, kalau Yoram memperanakan Usia ini, artinya adalah Matius hanya mengambil Yoram dan langsung ke Asarya atau Usia. Dan itu berarti bahwa Matius membuang 3 nama yang ada sebenarnya, ya, yaitu Ahasia, Yoas, dan Amasya. Ini tidak dipakai oleh Matius. Matius langsung dari Yoram loncat ke Asarya yang dalam bahasa Yunani Usia, sehingga dikatakan Yoram memperanakan Usia. Itu. Nah, Pak Pendeta Esra Soru ya meluruskan saya. Beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya apa yang ditulis oleh Matius dan Lukas tidak kontradiktif, memang berbeda, tapi sebenarnya tidak kontradiktif. Kenapa? Beliau jelaskan ya bahwasanya Matius tatkala menghitung bapak sampai ke Daud, silsilah Yesus sampai ke Daud atau silsilah Yusuf sampai ke Daud, Matius melakukan sistem meringkas nasab. Ya. Kemudian Pak Pendeta berdalil dengan kenyataan yang terjadi antara perbandingan Injil Matius dengan dalam kitab Raja-Raja, di mana Matius menyebutkan Uzia, ya, anaknya Yoram, ya, sebagaimana dalam Matius 1 ayat 8. Ternyata disebutkan dalam kitab-kitab yang lainnya, ternyata antara Uzia sampai Yoram itu ada 3 bapak yang lain, ya, yaitu Yoram punya anak namanya Ahazia, sebenarnya dalam 2 Raja-Raja 8, 24-25, kemudian Ahazia punya anak namanya Yoas, Yoas punya anak namanya Amazia, Amazia punya anak namanya Azarya atau Uzia. Jadi ternyata Matius ketika menyebutkan Uzia anak Yoram, ya, dia telah menghapus 3 bapak. Ya, ini metode untuk mudah mengingatkan, ya, untuk mengingat, sehingga disebutkan tokoh-tokoh yang penting, ya. Jadi Uzia anak Yoram 3 bapak dihapuskan. Kita setuju, dan kata beliau ini adalah kebiasaan orang Yahudi. Saya katakan bukan cuma kebiasaan orang Yahudi saja, bahkan kebiasaan orang-orang Arab pun demikian. Terkadang menisbahkan seseorang kepada bapak yang dekatnya, terkadang kepada bapak yang jauh. Dan itu kebiasaan dalam
dalam nasab-nasab Arab hingga sekarang, dan itu tidak jadi masalah. Taib. Sehingga beliau mencontohkan ini. Namun yang menjadi perhatian saya, ya, bisakah kita menerapkan hal ini kepada Injil Matius dan Injil Lukas? Ya. Saya ingin Pak Pendeta menjelaskan bagaimana teknik Matius dalam meringkas. Seperti ini kan jelas. Ahazia, Yoas, Amazia dihapus, hanya Uzia dan Yoram. Ya. Dihapus tinggal Uzia bin Yoram. Seperti di sini Uzia, Yoram. Nah, berarti kata Pak Pendeta 42 ini sama dengan 27. Hanya saja 42 ini sebagian dihapus-hapus sehingga kesimpulannya menjadi 27. Nah, coba Pak Pendeta tolong terapkan, ya. Apa yang Pak Pendeta terapkan pada Uzia bin Yoram dengan menghapus 3 bapaknya, coba terapkan di sini. Tunjukkan mana yang dihapus, 42, mana saja yang dihapus, ya. Mana saja yang dihapus-hapus, nanti kesimpulannya sama dengan 27. Ini saya ajak Pak Pendeta untuk bisa menunjukkan sistem penghapusan tersebut. Dan saya rasa itu mustahil. Mustahil Pak Pendeta bisa lakukan. Kenapa? Karena nama-namanya beda-beda semua. Nggak ada nama-nama yang sama. Nggak ada nama yang sama. Ini pertama, ya, kita bilang namanya beda-beda, nggak ada yang sama. Kemudian, bantahan yang berikutnya, lihat ujungnya. Ujungnya untuk Lukas, Nathan bin Daud. Daud ini punya anak dari istrinya, ya. Ada 4 anak diantaranya Nathan dan Salomo. Ya, tentu Nathan bukan Salomo, ini Sulaiman bin Daud, ini Nathan bin Daud. Lihat, yang dari Lukas kembali kepada Nathan bin Daud, yang dari Matius kembali kepada Salomo bin Daud. Ini jadi 2 jalur yang berbeda. Karena Nathan bukan Salomo. Ini bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga atau kritikan yang ketiga, kita bilang, lihat, ternyata di antara nama-nama Yesus atau nama-nama bapaknya Yusuf, ketemuan ada seorang namanya Zerubabel bin Seltil. Zerubabel bin Seltil. Kalau di versi Injil Lukas, dia adalah bapak ke-20 dari Yesus. Kalau dari versi Matius, dia bapak ke-11. Ternyata Yesus, silsilah Lukas dan silsilah Matius bukan hanya ketemu di Daud. Sebelumnya dia ketemu di Zerubabel Seltial. Meskipun beda, ini bapak ke-11, ini bapak ke-20. Seharusnya logikanya, kalau sudah ketemu di sini, maka bapak selanjutnya harusnya sama semua. Harusnya sama semua. Kenapa ada berbeda lagi? Apakah ini bukan ini? Seharusnya, saya ulangi lagi, kalau kedua silsilah ini ketemu pada satu orang yang sama, Zerubabel bin Seltial, maka seharusnya setelah Zerubabel bin Seltial, maka bapaknya sama semua. Namun kita lihat ternyata bapaknya beda semua, ya. Yakhonya di sini Neri, Yosia sini Malki, Yosia sini namanya Adi, Amon, ya, Manasye, beda jauh. Beda jauh. Di sini jumlahnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sampai ke Daud. Ini masih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. Kemudian beda-beda. Kemudian ujungnya beda, tadi sudah diingatkan. Di sini Nathan bin Daud, sini Salomo bin Daud. Jadi sebenarnya memang kontradiktif. Nasab ini tidak bisa silsilah nasab ini tidak bisa disamakan dengan silsilah nasab ini. Ya. Makanya saya tantang kembali atau saya ajak kembali Pak Pendeta, coba terapkan apa yang Bapak terapkan di sini. Sistem penghapusan agar bisa ketemu ternyata Azaria atau Uzia bin Ameza bin Amazia bin Yoas bin Azhar bin Yoram bisa diringkas menjadi begini. Mana yang dihapus? Nah, terapkanlah di sini. Jadi saya harap Pak Pendeta bisa menjelaskan kepada kami agar kami mendapat tambahan ilmu, ya. Karena kalau tidak maka sangat nampak jelas ada perbedaan antara Injil Lukas dengan Matius dalam menjelaskan nasab Tuhan, ya. Dalam menjelaskan nasab Tuhan. Ini perkara penting, bagaimana nasab Tuhan saja bisa keliru. Mengapa perbedaan itu? Karena apa? Karena 2 silsilah ini, ya, 2 silsilah Matius dan Lukas itu memang banyak perbedaan. Sebenarnya tidak aneh, karena apa? Karena Matius itu mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Yusuf. Sedangkan Lukas itu mencatat silsilah Yesus dari jalurnya Maria. Dari situ saja kalau kita memang ngerti itu, kalau satu ambil dari jalur Yusuf, satu ambil dari jalur Maria, satu ambil jalur Papa, satu ambil jalur Mama, ya jelas tidak harus jumlahnya sama, kan?
Yang anehnya di akhir pembahasan justru pendeta membatalkan semua argumentasi yang telah dia buat. Kenapa? Ternyata dia mengatakan beda, ini jelas beda. Kenapa? Karena Lukas ternyata sedang membahas nasabnya Maria bin Eli. Maria ibunya Yusuf. Sedangkan Matius sedang membahas nasab Yusuf. Jadi Yesus menurut Lukas dibahas dari nasab mamanya, adapun Matius sedang membahas Yesus dari nasab papanya. Ya nasab mama dengan nasab papa memang berbeda. Ya sudah kalau gitu ngapain dibuat sistem peringkasan oleh Matius dan macam-macam, kemudian dikatakan bahwasanya sebenarnya ini sama, hanya sistem peringkasan oleh Matius, tidak ada kontradiktif. Ya semua dari yang dia ucapkan dari awal berarti batil, tidak perlu dibahas kalau begitu. Ya. Taib. Sekarang kita bahas perkataan Pak Pendeta bahwasanya Lukas ini mencatat mengikuti tradisi Yahudi. Jadi Yahudi menurut Pak Pendeta tidak memperhatikan wanita, sehingga ketika menulis nasab yang dimasukkan Yusuf. Yusuf ini menantunya Eli. Jadi sebenarnya di sini Yesus bin Maria bin Eli. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan nasabnya Eli. Tetapi Maria tidak bisa dimasukkan, diganti dengan Yusuf. Lah kenapa Yusuf dimasukkan sini? Menurut Pak Pendeta bahwasanya kebiasaan orang Yahudi manggil mantu dengan anak. Kita akan kritiki perkataan Pak Pendeta. Ya. Yang pertama, yang ingin saya tanya, mana dalilnya? Ya, mana dalil bahwasanya Eli adalah bapaknya Maria? Mana dalilnya? Eli adalah bapaknya Maria. Kemudian yang kedua, ya, Yusuf ini kan suatu orang yang dia punya nasab, seorang yang punya nasab. Kalaupun mertua memanggil menantu dengan anak, saya rasa itu wajar. Kita pun demikian, kalau kita ketemu menantu kita bilang anakku, anakku. Tetapi pasang nasab menantu kita dengan nasab kita, apakah ini boleh dalam Yahudi? Tanya, mana dalilnya? Atau hanya klaim saja yang tidak ada dalilnya? Saya ingin tanya sama pendeta, apakah ada dalil bahwasanya kita boleh nasab? Kita kalau manggil menantu boleh panggil anakku, tapi kita pasang nasab kita pada nasab menantu, apakah boleh? Sementara menantu kita punya nasab yang jelas menurut Matius. Ya. Kata Pak Pendeta, karena Lukas menulis menurut tradisi Yahudi. Saya jadi bingung. Ini sebenarnya, mohon maaf ya, ini sebenarnya kitab suci dari Tuhan, ya, atau karya Lukas, ya? Apakah kitab suci dari Tuhan, ya? Penulisnya adalah Allah atau Allah, kemudian mengikuti tradisi Yahudi yang tidak mengakui Yesus sebagai nabi, yang mengharuskan nabi keturunan Daud, ya. Seakan-akan Lukas ini karya dia, sekedar dia ahli sejarah kemudian dia menulis, ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan dengan dua model seperti ini, menurunkan sabda-sabdanya dengan dua model seperti ini? Pak Pendeta mengatakan Lukas mencatat sesuai dengan tradisi Yahudi. Jadi berarti tulisannya Lukas, ini bukan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, ya. Terakhir, taruhlah saya menerima pendapat penjelasan Pak Pendeta bahwasanya Lukas sedang menjelaskan nasab mama dari jalur mama, yaitu Maria binti Eli. Kemudian Matius sedang menjelaskan nasab dari jalur papa, ya, Yusuf bin Yakub. Tapi toh kedua nasab tersebut bertemu pada orang yang sama. Lihat di sini, Zerubabel bin Saltiel, di sini juga Zerubabel bin Saltiel. Nah, sama nih, ketemu nih. Jadi nasab mama, nasab papa ketemu di orang ini. Pertanyaannya, kenapa di bawahnya bisa beda semua? Seharusnya kalau udah ketemu selesai, nasabnya nyambung, harusnya demikian. Ini kenapa beda? Ya tetap saja kontradiktif. Ya ini berarti ada human error. Matius salah nyatat atau Lukas salah nyatat. Demikian yang bisa saya paparkan kepada para pemirsa juga para Pak Pendeta. Saya berterima kasih Pak Pendeta sudah menanggapi apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa berlanjut dalam diskusi-diskusi yang lain. Terutama kita umat Islam sangat mengagungkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, dia seorang hamba Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusan Allah. Ya, membawa kitab Injil dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun dia bukan Tuhan, ya. Dia berdoa kepada siapa? Kalau dia Tuhan dia tidak perlu berdoa. Dia beribadah kepada siapa? Kemudian dia makan, dia minum, kemudian dia tidur, ya. Beliau alaihissalam kemudian juga lapar, ya. Tentu ini jauh dari sifat-sifat Tuhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa ya ahlal kitab." Ya.
Kembalilah kepada kita sama-sama menuju satu kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama tersebut? Allah na'budu illallah. Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah, dan jangan menjadikan sebagian kita ya nabi-nabi menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.